Hai guys, kembali lagi di channel Space Film. Hari ini bukan film yang akan aku cerita tapi series dari Korea yang berjudul 18 AGAIN. Tapi sebelum itu aku minta bantuan kalian untuk like, KOMEN, dan subscribe channel ini. Biar aku semangat upload video terbaru. Terima kasih. Adegan dimulai dengan acara pertandingan basket antar SMA. Pertandingan ini penting bagi salah satu pemain basket. Dia adalah Hong Dae-young. Bagi dia ini sangat penting karena pertandingan ini berpengaruh untuk masa depannya. Sebelum pertandingan dimulai pacar Hong Dae-young datang untuk bertemu dengannya. Dia adalah Jung Da-jung. Da-jung datang menemui Dae-young untuk memberitahu bahwa Da-jung hamil. Dae-young yang kaget mendengar itu langsung pergi meninggalkan Da-jung. Pada saat pertandingan dimulai, Dae-young pun tidak bermain dengan bagus. Dia tidak fokus. Dan akhirnya Dae-young pergi meninggalkan pertandingan itu, demi mengejar Da-jung. Setelah terkejar Dae-young mengatakan bahwa dirinya akan bertanggung jawab dan Dae-young pun harus mengorbankan impiannya. 18 tahun berlalu Dae-young bangun dari tidur dan Dae-young kepikiran akan kejadian kemarin. Ternyata kemarin Dae-young dan Da-jung bertengkar hebat membuat mereka merencanakan untuk bercerai. Dae-young ternyata menginap di temannya yang bernama Dok-jin. Dae-young pun bercerita kepada temannya tentang perceraian Dae-young dan Da-jung. Sedangkan Da-jung pun sama begitu bercerita juga dengan temannya di kafe. Setelah selesai bercerita Dae-young pun pergi berangkat untuk bekerja dan Da-jung keluar dari kafe dengan temannya. Saat di jalan Da-jung dan temannya melihat iklan lowongan kerja di JBC. Ternyata Da-jung sudah mendaftar dan sudah mengikuti tes tertulis tapi Da-jung belum dapat informasi lolos atau tidaknya. Adegan berpindah ke Dae-young. Dia bekerja keras demi mendapatkan ulasan yang bagus dan agar bisa naik jabatan. Tapi saat di rumah salah satu pelanggannya Dae-young melihat keharmonisan keluarga pelanggan tersebut. Itu membuat hati Dae-young tersentuh dan akhirnya Dae-young menelepon anaknya untuk makan bersama. Adegan berpindah ke Dae-young dan dua anaknya. Anak perempuannya bernama Hong Si-ah, dan yang laki-laki bernama Hong Si-woo. Mereka makan bersama di sebuah restoran. Mereka ngobrol bersama sampai akhirnya teman dari Si-ah datang untuk menjemputnya. Si-ah pun pergi dengan temannya meninggalkan mereka. Adegan berpindah ke Da-jung, dia sedang laporan berita selang beberapa detik tiba-tiba sutradara datang ke Da-jung bersama dengan wanita. Ternyata wanita yang dibawa sutradara itu adalah pengganti dari Da-jung. Da-jung kaget dirinya ternyata dikeluarkan. Adegan berpindah ke Dae-young. Dia sangat optimis naik jabatan karena dia karyawan teladan. Tapi saat pengumuman, Dae-young ternyata tidak jadi naik jabatan, yang naik jabatan malah temannya. Tak hanya itu, dia juga dipindah ke kantor cabang lain. Dae-young sangat sedih dan kecewa pada saat itu. Pada saat perayaan kenaikan jabatan, Dae-young mengajak atasannya untuk BEBICARA tapi tetap saja Dae-young tidak bisa merubah keputusan atasan tersebut. Hingga akhirnya atasan pergi sambil menghina Dae-young. Dae-young yang tidak terima dengan hinaan yang dilontarkan atasannya. Akhirnya Dae-young membenturkan kepalanya ke kepala atasannya sambil berkata, "Aku berhenti bekerja di sana." Adegan berpindah ke rumah mereka Da-jung dan Dae-young. Mereka berdua bertemu dalam keadaan sedih dan sama-sama kecewa. Dae-young yang berkata kepada Da-jung tidak mau bercerai tapi Da-jung acuh dan pergi ke dalam rumah meninggalkan Dae-young di luar. Di dalam rumah Da-jung galau dan akhirnya dia pergi keluar untuk menemui Dae-young tapi Dae-young pun sudah tidak ada di luar. Dae-young pun pergi ke sekolah lamanya untuk bermain basket. Lalu dia mengambil bola terakhir dan mau melemparkan ke ring dengan harapan dia kembali muda lagi. Saat Dae-young melempar bola itu seketika petir menyambar. Bulan tertutup awan. Dan lampu mati. Setelah lampu menyala kembali satpam datang ke lapangan basket dan menyuruhnya untuk keluar. Pada saat itu Dae-young tidak menyadari bahwa ada perubahan pada dirinya. Setelah keluar Dae-young pun lapar akhirnya mampir ke minimarket. Saat mau ke kasir dia kaget karena kasirnya ternyata adalah anaknya sendiri Si-ah. Si-ah tidak menyadari kalau yang di hadapannya itu adalah ayahnya. Karena pada saat itu penampilan Dae-young berubah seperti 18 tahun yang lalu. Dae-young yang belum tahu perubahan tersebut memarahi anaknya karena bekerja. Si-ah pun takut karena dia tidak kenal dengan orang itu tapi dia dimarahi dan disuruh untuk keluar. Saat Dae-young mau membuka pintu keluar, tanpa sengaja dia melihat dirinya di kaca pintu. Dan Dae-young pun kaget dengan penampilannya.
Lalu De Yang pun pergi ke rumah temannya yaitu Dok Jin. Tapi Dok Jin tidak ada di rumah. Selang beberapa saat Dok Jin masuk ke dalam rumah dan melihat De Yang versi muda di dalam rumahnya. Pada saat itu Dok Jin tidak menyadari bahwa dia itu adalah De Yang tua. De Yang muda yang sudah mengatakan bahwa dia adalah De Yang tua pun tetap Dok Jin tidak percaya. Malah Dok Jin menganggap dia penyusup. Akhirnya Dok Jin bertarung dengan alat-alatnya. De Yuong pun akhirnya pingsan. Dan Dok Jin tanpa sengaja mengambil foto mudanya dengan De Yang dan akhirnya Dok Jin sadar bahwa De Yang muda itu De Yang tua. Setelah De Yang sadar dia langsung memberitahu yang sebenarnya kepada Dok Jin. Dan dia meminta Dok Jin untuk menjadi ayahnya. Dok Jin pun setuju dan akhirnya Dok Jin mengantar De Yang untuk menyiapkan pakaian untuk sekolah. Lalu adegan berpindah ke Dajung, dia mendapatkan SMS dari JBC bahwa dia lolos dan akan melakukan tes lagi di kantor JBC. Paginya De Yang berangkat sekolah dan masuk sekelas dengan anak perempuannya Xiah. Pelajaran pun dimulai. Selang beberapa saat De Yang meminta izin ke toilet dan tak disangka ada seseorang yang terkunci di kamar mandi karena dibully. Ternyata saat De Yang membuka pintu itu yang ada di dalam adalah anak laki-lakinya. De Yang yang melihat pun marah dan bertanya ke anaknya siapa yang membullya, tapi Siwu tidak menjawab dan menyuruh hati-hati dan Siwu pun pergi. Saat jam istirahat, De Yang mencari Siwu sampai akhirnya ketemu di kantin. De Yang bertanya kepada Siwu siapa yang membulinya, tetap Siwu tidak menjawab. Tiba-tiba sekelompok siswa yang membuli Siwu pun datang ke Siwu dan membulinya lagi. De Yang yang melihatnya langsung marah. Episode 1 pun selesai.